Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan kembali membahas manhwa terbaru yang akan bercerita tentang Luli, seorang guru biasa yang mengalami amnesia. Berhasil mengubah 3 murid perempuannya menjadi ratu pembunuh, ratu pengobatan, dan ratu bisnis. Ternyata identitas aslinya adalah seorang dewa kuno yang kehilangan ingatannya dan jatuh ke dunia fana. Sekarang setelah mendapatkan kembali semuanya, dia memutuskan untuk menghadapi takdir bersama murid-muridnya dan mendapatkan kembali masa kejayaannya. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kejadian aneh yang terjadi di langit-langit bumi. Di sana ada seorang master yang terlihat punya kemampuan sangat tinggi sekali. Master itu seakan-akan mampu menanggulangi segala bencana yang ada. Dikenal sebagai master yang sangat kuat dan sangat melampaui alam semesta. Si master tanpa sengaja kemudian terjatuh ke dalam sebuah tempat. Dia pun kini menghadapi roh jahat yang datang secara tiba-tiba. Secara mengejutkannya, roh jahat itu berhasil melukai akan tubuh dari master. Sehingga semakin lama dia pun semakin terdesak sekali, masuk dalam kegelapan yang tiada habisnya. Hingga sebuah tabrakan besar kemudian terjadi di tempat itu, dan secara tiba-tiba dia kemudian tersadar dan bangun seketika. Saat ini dia masuk ke dalam tubuh seorang dan orang itu mengatakan dalam hatinya, "Mimpi sialan ini lagi. Tribulasi, roh jahat, apa sih sebenarnya kekacauan ini?" Sang guru yang bernama Luli kemudian berkata, "Ini membuatku selalu terbangun terkejut setiap pagi, hampir tak mendapatkan tidur yang layak." Dia kini juga menyadari akan satu hal, di mana waktu sudah menunjukkan pukul jam 9. Dia bergegas untuk menuju ke sekolahan karena dia tidak mau telat lagi. Dia ini dikenal sebagai Luli yang merupakan seorang guru biasa. Hari ini dia akan mengejar penampilan bonus dan gajinya. Dan saat ini dia sebisa mungkin tidak mau untuk terlambat. Kemudian secara tidak diduga di sebuah tempat, yaitu di bank, ada para pasukan polisi yang kini mengepung keberadaan dari seorang perampok. Di sana mereka mengatakan, "Orang yang di dalam dengarkan kami, kau sudah dikepung sepenuhnya oleh tim kami, dan jangan sakiti Sandra yang ada. Letakkanlah senjatamu dan menyerahlah sekarang juga." Meski mendengar hal itu, si perampok tidak takut. Si perampok ini mengatakan dengan lantang, "Berhenti buang-buang waktuku. Berikan aku mobil dan biarkan aku pergi dengan selamat. Kalau tidak, satu tebasan ini akan menghilangkan 2 nyawa di sini." Yah, saat ini dia sedang menyandra seorang ibu hamil. Si ibu saat ini sangat kesakitan karena perutnya seakan-akan mendapatkan tekanan. Ketika ini sedang terjadi, Kapten Pasukan Khusus Shen Tianyuan mulai berkata, "Ini gawat. Sandra terlalu ketakutan dan dia mungkin akan melahirkan lebih awal." Dengan kondisi ini, dia mulai berkomunikasi dengan sniper yang ada. Dia pun kini berkata apakah sniper sudah mendapatkan bidikan yang akurat. Kini, si sniper berkata, "Posisi perampok terhalang oleh Sandra dan tidak ada bidikan yang akurat, jadi aku belum bisa mengkonfirmasikannya." Besar kemudian juga Shen Tianyuan mendapatkan sebuah perkataan dari komandannya. Di sana dikatakan, "Shen Tianyuan, kenapa kau belum melumpuhkan perampok itu?" Kini Shen Tianyuan berkata, "Kepala Li, situasi sangat rumit. Aku sedang mencoba mencari solusi." Kini Kepala Li mengatakan, "Aku tidak mau mendengarkan alasan apapun. Tangkap perampok itu segera dan pastikan keselamatan Sandra." Mau tak mau, Shen Tianyuan bergegas melaksanakan hal itu.
Dan saat kemudian guru Luli pun kini sudah ada di sana, dan kini dia berkata jika butuh 5 menit lagi agar sampai di tempat tujuan. Dia harus segera sampai tepat waktu untuk bisa absen. Tapi ketika dia menyaksikan kejadian ini, dia terhenti begitu saja. Dia kemudian bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Dia mulai memeriksa keadaan itu dan dia pun kini sadar jika ada perampok. Luli yang tahu akan hal ini kemudian berkata di dalam hatinya, di zaman sekarang masih ada orang yang merampok bank. Kupikir itu hanya terjadi di film saja. Dan kali ini perampok dengan lantangnya menegaskan kepada para pasukan di mana mobilnya. Kalau kalian tidak membiarkanku pergi sekarang, aku akan menghabisi wanita ini. Si wanita benar-benar berteriak minta tolong di tempat itu. Saat ini, Shen Tianyuan mencoba untuk mengatakan, mobilmu sedang dalam perjalanan, jangan sakiti Sandra. Perampok yang mendengar itu kini berkata, sialan sekali kalian. Kalian benar-benar keras kepala. Jangan salahkan aku jika aku akan segera membunuh gadis ini. Dengan kondisi ini, si wanita pun sangat ketakutan sekali karena dia masih ingin hidup. Saat ini orang-orang terus bertanya apakah yang sebenarnya harus dilakukan. Ini merupakan masalah hidup dan mati. Jadi, mereka sangat menyarankan kepada para pasukan untuk membiarkan si perampok mendapatkan mobil dan biarkan dia pergi begitu saja. Yang paling penting saat ini adalah menyelamatkan wanita hamil itu. Ketika ini sedang terjadi, si Luli berkata dalam hatinya, menggunakan wanita hamil sebagai sandera itu sangat keji sekali. Luli kemudian tanpa pikir panjang mengambil sebuah batu yang ada di tempat itu dan bergegas untuk menggunakan tekniknya. Dengan lautan kesadaran yang dia miliki, dia mulai melakukan hal itu bak seorang kultivator sejati. Ketika mendapatkan sebuah timing dan momentum yang tepat, Luli bergegas untuk langsung melemparnya begitu saja. Dan kini target sudah berhasil didapatkan dan lemparan batu itu benar-benar datang dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali, bak tembakan sniper. Bahkan lebih seperti tembakan seorang kultivator yang sangat ganas sekali. Dan itu lantas langsung menuju ke arah tangan si perampok. Hingga itu lantas membuat sebuah kekacauan yang besar sekali. Dan tidak disangka si tangan perampok pun kini hilang satu. Ia tak lagi dapat memegang pisau yang ada. Tangannya pun kini jatuh jauh di belakang tubuhnya dan kini si perampok sangat kesakitan. Dia benar-benar tak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Si wanita hamil kini juga berhasil untuk terlepaskan. Dan kini, Shen Tianyuan berkata apa yang sebenarnya terjadi ini. Apakah sniper telah berhasil melakukan penembakan? Dan dengan apa yang terjadi ini membuat Shen Tianyuan sadar jika ini merupakan kesempatan yang bagus untuk menangkap perampok itu. Para pasukan dikerahkan begitu saja, dan mereka pun kini berhasil untuk menangkap si perampok yang sudah tidak berdaya lagi itu, dan sudah tidak punya jangkauan serangan. Kini juga si wanita hamil berhasil untuk diselamatkan dan akan dibawa bergegas menuju ke rumah sakit. Dengan segala yang terjadi, Shen Tianyuan berkata kepada kepala Li, pelapor, Sandra berhasil untuk diselamatkan. Saat ini semuanya senang akan hal itu karena si Sandra sudah berhasil diselamatkan dan si perampok telah berhasil dilumpuhkan. Mereka kini mengira jika sniper sangat hebat melakukan tugasnya. Di saat ini sedang melanda, Luli pun bergegas untuk menjauh pergi dari kerumunan orang-orang itu untuk menuju ke tempat tujuannya. Singkatnya tibalah dia di pusat pelatihan Qi-Xiang. Di sana dia bertemu dengan kepala sekolah. Luli di sana mengatakan, maafkan aku kepala sekolah, aku mengalami masalah di jalan tadi, jadi tidak bisa sampai tepat waktu. Capsek yang mendengar itu kemudian berkata, tidak masalah Tuan Lu, lagi pula kau sudah dipecat. Dengan kondisi yang ada ini, membuat Lu sangat tampak tidak menyangka. Kenapa dia bisa dipecat? Kini Capsek menegaskan, ini pusat pelatihan, bukan yayasan amal. Kau bahkan tidak punya satu murid pun semester ini. Kita tidak mungkin akan memberimu makan cuma-cuma. Dan dengan mendengar hal itu, Guru Lu kemudian mengatakan, kepala sekolah,
Tapi para murid menghargaiku semester lalu. Aku bahkan dinilai sebagai guru yang terbaik. Meski mendengar hal itu, Kepsek mengatakan, itu hanyalah cerita masa dulu. Sekarang beda. Tanpa mencapai target yang ada, semuanya akan sia-sia. Lihatlah, kau sudah dipecat saat ini. Dengan adanya hal ini membuat Lu bergegas mengambil suratnya dan berkata, jadi kepala sekolah, maksud Anda, selama aku punya murid, aku tidak akan dipecat dan bisa tetap mengajar. Si Kepsek membenarkan hal itu. Si Kepsek juga mengatakan dalam hatinya, aku ingin melihat bagaimana caramu menarik murid yang entah dari mana. Tentunya itu akan menyulitkan bagi seorang guru sepertimu. Ketika ini sedang terjadi, Lu juga berkata dalam hatinya, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menghubungi orang-orang yang tidak berguna itu. Kita pun saat ini diperlihatkan dengan ketiga orang yang tidak berguna itu. Yang pertama adalah seseorang yang bernama Ye King yang merupakan pemimpin aliansi bayangan. Dia saat ini berada di sebuah kota di negara Ying. Saat ini dia tengah memburu seorang target bersama dengan bawahannya. Saat ini anak buah mengatakan kepada si Ye King ini, "Pemimpin, apakah kita benar-benar akan sejauh ini? Bagaimanapun ini adalah pangeran dari negara Ying." Kini sosok dari Ye King mulai berkata, dimanapun peluru aliansi bayangan mencapai, di sanalah semuanya akan berakhir. Tembakan dikeluarkan begitu saja. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan wanita yang kedua yang sedang berada di ruang rapat. Dia kini mendapatkan laporan dari anak buahnya. Presiden Jiang, keluarga Wen kami sudah dikenal selama 1 abad. Harga akuisisi 20M terlalu rendah. Kami benar-benar tak bisa menerimanya. Di sini wanita yang bernama Jiang Lu ini merupakan wanita terkaya di provinsi Jiangnan. Kali ini dia dengan lantangnya mengatakan, bisnis itu seperti medan perang. Diakuisisi dengan harga segitu adalah kehormatan bagi grupmu dan satu-satunya cara untuk bertahan. Kali ini semua surat dijatuhkan begitu saja dan si Presiden Jiang Lu punya pendirian yang teguh. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan yang ketiga, di mana saat ini dia tengah berada di sebuah tempat. Yang ketiga ini merupakan dokter ajaib bernama Huayu. Anak buahnya di sana mengatakan, Nona, kepala inspektur siang dari kota Renhe memohon agar Anda mengobati ibunya. Dia sudah berlutut di luar membawa uang selama 3 hari. Di sini Huayu berkata, kalau kau berani menggangguku lagi saat aku sedang membaca, kau akan dilempar keluar dari pavilion Tianyi. Tidak lama berselang, ketiganya pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari guru Luli. Sehingga dengan adanya hal yang semacam itu, mereka bertiga pun tampak sangat kaget dan bergegas melakukan sebuah aksi. Dan semuanya benar-benar mengangkat panggilan telepon itu dengan sangat cepat sekali. Dan ketika panggilan ini terhubung, ketiga orang itu bersedia dan bergegas mengatakan kepada si guru, apakah Anda bersedia mengajar aku lagi? Ketiganya mengatakan itu dengan sangat semangat sekali. Dan singkatnya waktu pun kian berlalu, dan kini si Jiang Lu pun tiba di kelas yang dikatakan oleh si guru Lu. Di sana Jiang Lu meminta maaf karena dia telah terlambat. Dan dengan adanya keterlambatan ini, Ye King di sana mengatakan, orang sibuk akhirnya muncul. Kupikir guru harus menunggu selamanya. Di sana Huayu pun mengatakan, mungkin ada yang berpikir urusan mereka jauh lebih penting daripada kelas guru. Ketika ini sedang terjadi, Jiang Lu di sana dengan tersenyum dia mengatakan, aku jelas tidak seperti kedua adikku ini. Kalian hanya buang-buang waktu dan membiarkan semua pelajaran guru terbuang sia-sia. Kini ketegangan terjadi di tempat itu. Dan di tengah kondisi yang ada ini, si Luli mencoba untuk menenangkan ini semua. Kini Luli langsung menegaskan dengan lantang, fokuslah di hadapan kalian ini. Semuanya tenang dan duduk di tempat masing-masing, kelas akan dimulai. Ketiganya pun mengerti akan hal itu dan bersiap mendengarkan apapun.
Di sini, di dalam hatinya, si guru Lu berkata, meskipun kelas ini mendadak dan tanpa persiapan, ini bukan masalah besar bagi guru top sepertiku. Setelah itu, Lu mengatakan, hari ini di hari pertama kelas, kita akan membahas, tapi terlebih dahulu, kenali diri kalian dan semuanya. Mari kita mulai dengan membahas situasi kalian saat ini. Jiang Lu, kau yang harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jiang Lu bergegas melakukan hal itu. Di sini Jiang Lu pun berkata, terima kasih atas keterampilan bisnis canggih yang Anda ajarkan. Bisnis keluarga aku berubah dari merugi menjadi untung dalam 2 tahun terakhir. Saat ini Jiang Group menjadi salah satu perusahaan teratas di provinsi Jiangnan dan bahkan di seluruh negeri. Dengan kondisi yang ada, membuat sosok dari Lu berkata, tunggu dulu. Aku hanya mengajarimu cara menghitung uang dan menjalankan lapak di jalanan. Bagaimana ini bisa jadi sebesar itu? Aku sudah bilang berkali-kali padamu, jangan terlalu tinggi ambisinya. Jiang Lu memahami akan hal itu, dan kini juga dengan lantangnya, sosok dari guru Lu memberikan kisah yang dulu dialami oleh Jiang Lu, yang mana dulu Jiang Lu benar-benar sangat menderita. Luli pun saat ini menegaskan, apakah kau sudah lupa? Kenapa dulu kau hampir tinggal di bawah jembatan? Menjalankan bisnis itu seperti menjalani hidup. Harus realistis dan maju selangkah demi selangkah. Dengan kondisi yang ada, membuat si Jiang Lu mengatakan, ya guru, aku mengerti kesalahanku sekarang ini. Kemudian Luli kembali berkata, terutama untuk bisnis kecil seperti bisnismu, kehati-hatian dan kemantapan sangatlah penting. Dengan kondisi yang ada, membuat Jiang Lu berkata dalam hatinya, jadi di mata si guru, Jiang Group yang nomor 1 di provinsi Jiangnan hanya dianggap bisnis kecil. Aku sungguh malu, mungkin pandanganku terlalu sempit. Kemudian si Luli mengatakan selanjutnya, Huayu, giliranmu. Huayu mengerti akan hal itu. Dan kini Huayu berkata dalam hatinya, karena guru punya ekspektasi tinggi, aku akan merendah. Huayu kemudian mengatakan, aku hampir menguasai keterampilan medis yang Anda ajarkan. Mengobati penyakit umum bukan masalah. Dengan kondisi ini, si guru kembali kesal dan berkata, aku hanya melihatmu lemah. Jadi, aku mengajarimu beberapa pengetahuan patologi dasar agar kau bisa menjaga kesehatanmu sendiri. Itu padahal tidak dianggap sebagai keterampilan medis yang sebenarnya. Kau seharusnya tidak mengobati orang lain. Itu bisa menimbulkan masalah. Huayu yang mendengar itu kemudian berkata, maaf guru, tolong janganlah marah. Aku sadar akan kesalahanku sekarang. Di sini, di dalam hatinya, Huayu pun mulai mengatakan, jadi di mata guru, keterampilan medis yang aku banggakan tidak dianggap keterampilan medis yang sebenarnya. Sesaat kemudian tanpa diduga si gadis yang terakhir yaitu Yeking lantas langsung mengajukan kepada gurunya, sekarang merupakan giliranku. Dengan kondisi ini mau tak mau, si guru bergegas menyuruh Yeking memperkenalkan dirinya. Dan dengan semangatnya Yeking kemudian mengatakan, keterampilan seni bela diri yang Anda ajarkan padaku sudah sepenuhnya aku kuasai. Sekarang kemampuanku telah mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingiku kecuali kamu, guruku. Ya, kini dia punya semangat yang begitu tinggi dari yang lainnya. Dengan kondisi yang ada, guru Lu kemudian mengatakan, baiklah, duduklah sekarang juga. Dengan kondisi ini membuat Yeking berkata, guru, kenapa Anda tidak memperingatkanku seperti yang kau lakukan kepada kedua orang itu? Kenapa kau juga tak mengatakan bahwa yang Anda ajarkan hanya dasar bela diri dan aku seharusnya tidak mencari masalah? Kini guru Lu berkata, kalau aku bilang seperti itu, apakah kau akan mendengarkannya? Kini dengan pedenya, si Yeking mengatakan, ya, aku tidak akan mendengarkannya. Aku saat ini begitu kuat. Kenapa aku tak boleh mencari masalah? Ketika dia tengah pede seperti itu, dia ditertawakan dengan kedua gadis lainnya, sehingga dia pun tampak malu. Kemudian dengan lantangnya juga, guru Lu mengatakan, tenang saja,
Sekarang sudah tidak ada lagi orang yang bisa berkelahi sembarangan. Kita hidup di masyarakat yang patuh akan hukum. Di sini, di dalam hatinya, si Luli berkata, aku harus bisa menenangkan ini. Aku tak bisa membiarkan gadis ini sampai menendang meja dan merusaknya. Kalau merusak properti umum, aku yang harus mengganti ini semua. Setelah itu, Luli mengatakan, tolong duduk semuanya, mari kita lanjutkan pelajarannya. Ketika ini sedang terjadi, mereka pun begitu semangat, termasuk Yeking. Yeking kini mengatakan, Guru, Anda selalu bilang kami hanya tahu gerakan indah dan seni bela diri yang setengah matang. Kenapa Anda tidak mengajarkan sesuatu yang sangat hebat? Yang lain juga mengatakan, Yeking benar. Guru, kenapa tidak mengajarkan kami sesuatu yang lebih canggih? Semuanya sepakat akan hal itu. Wahyu di sini bahkan mengatakan, Guru, Anda selalu bilang apa yang kami pelajari hanya dasar dan dangkal. Lalu, sebenarnya apa yang dianggap mendalam? Si guru pun terdiam mendengar hal yang semacam itu. Dia pun kini memahami jika yang terdalam sangat sulit untuk dicari. Dan saat ini, profesi yang dimiliki oleh ketiganya merupakan sesuatu yang benar-benar menjadi titik tertinggi. Saat ini, Luli pun juga menyadari akan satu hal. Pengetahuan yang sudah Luli ajarkan pada mereka semua terlihat sederhana, tapi berisi prinsip dasar dari segala hal. Ini sudah yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh dunia fana ini. Untuk sesuatu yang lebih hebat daripada ini, seseorang harus melangkahi kehidupan lainnya dan menuju ke tempat yang lainnya. Yang di sana terlihat jauh berantakan sekali. Dan dengan adanya hal yang semacam ini, ingatan dari Luli semakin lama semakin merasakan ketidakstabilan. Dia pun kini sulit mengontrol tubuhnya itu, sehingga para murid sangat panik akan adanya hal itu. Ketiganya bergegas mendekat ke arah Luli dan berkata, Ada apakah guru? Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah telah terjadi sesuatu padamu? Kini Luli mengatakan jika semuanya baik-baik saja, dia hanya mengalami sedikit sakit kepala. Luli pun pada saat ini mengatakan dalam hatinya, beberapa ingatan tiba-tiba kembali muncul di kepalaku. Dan saat ini Wahyu juga mengatakan kepada si guru, apakah amnesiamu yang sudah lama itu belum sembuh juga? Kini semuanya berhasil untuk ditenangkan dan pelajaran kembali dilakukan. Singkatnya, kelas pertama pun sudah berhasil untuk diselesaikan. Nah, kali ini si Luling berkata, sebelum kalian pergi, aku punya satu pengumuman yang terakhir. Masing-masing dari kalian punya bidang studi yang berbeda dan sulit untuk berbagi keterampilan dengan yang lain. Saat aku mengajar, salah satu dari kalian yang lainnya tidak punya kegiatan. Karena itu, aku memutuskan mulai sekarang kalian akan menerima pelajaran secara individu selama 1 minggu. Semuanya pun terkejut mendengar hal itu, dan mereka cukup tampak antusias karena setiap orang mendapatkan jatah seminggu. Kini, guru mengatakan apakah ada yang keberatan dengan ini. Semuanya pun kini mulai saling memandang satu sama lain. Sepertinya punya sebuah rencana. Kemudian Jiang Lu di sana mengatakan, karena guru sudah memutuskan, tentu saja kami tidak keberatan. Kemudian Wahyu di sana juga mengatakan, namun kami punya satu syarat. Yeking membenarkan hal itu, ya. Sebagai perayaan dimulainya kembali pelajaran kita, guru harus menyetujui hal ini. Si guru bertanya apakah syarat itu. Ketiganya dengan cepat mengatakan jika mereka ingin mengunjungi rumah si guru. Si guru pun kini tampak bingung dan berkata, kenapa kalian mencoba mengunjungi kediamanku? Dan dengan kondisi yang ada ini, ketiganya pun mengatakan jika mereka ingin makan malam di sana. Dengan kondisi ini membuat si guru mau tak mau setuju akan hal ini. Tapi hanya kali ini saja dan tidak boleh dilakukan lain kali. Singkatnya, waktu kian berlalu dan tibalah kita di lingkungan Hutong. Di sana terlihat ada para pasukan botak yang sedang mencari sesuatu. Si botak sangat kesal dengan pasukannya. Dia mengatakan, sialan kalian. Kalian bahkan tak bisa menjaga seekor burung. Cepat cari, burung itu sangat penting sekali. Kalau
kita tidak menemukannya, kita akan dalam masalah yang besar. Sementara itu tak jauh dari sana, para pasukan dari si guru sudah tiba di tempat itu. Jiang Lu kini mengatakan, sudah lama sejak terakhir kali kita mengunjungi rumah guru ini. Ini hampir 2 tahun. Ye King juga mengatakan, ini salah guru yang begitu dingin, yang langsung memutuskan hubungan setelah kita lulus, bahkan tidak membalas pesan kita sama sekali. Si guru pun mau tak mau harus mendengarkan ocehan itu. Kemudian juga dengan lantang si guru menegaskan, seperti kata pepatah, pria dan wanita seharusnya menjaga jarak. Karena kalian sudah lulus, wajar saja kalau aku menjaga jarak dengan kalian. Begitu mengatakan itu, semuanya mendekat ke arah tubuh dari si guru itu. Mereka mengatakan, kenapa kita harus menjaga jarak? Apa maksud dari perkataanmu? Kenapa kita harus melakukan hal yang demikian? Di sini, si guru pun tampak bingung menjawabnya. Dia pun mau tak mau harus menerima situasi ini. Singkatnya, tibalah mereka di tempat itu dan kini si nenek mengatakan, Guru Lu, kau sudah pulang. Di sini, Luli mengatakan, iya nenekku, aku baru saja pulang kerja. Hari ini, aku membawa murid-muridku untuk makan malam. Nenekku yang mendengar itu kemudian berkata, 3 gadis ini adalah murid yang ada di foto rumahmu, bukan? Astaga, mereka lebih cantik daripada yang aslinya. Setelah itu, Guru Li pun menegaskan kepada ketiga muridnya, ini merupakan nenekku, sesepuh di lingkungan kita ini. Dia sangat baik hati dan banyak membantuku. Ketiga murid menyapa nenekku dengan sangat ramah sekali. Kemudian, Luli mengatakan, nenekku, apakah sup obat yang kau buat untuk Xiao Bai, kucing kecilku, sudah jadi? Nenekku yang mendengar itu kemudian berkata, Guru, kucingmu itu sekarang bisa mengejar anjing. Apakah masih perlu obat lagi? Dengan kondisi yang ada ini, membuat si Luli mengatakan, Xiao Bai merupakan kucing yang liar. Meskipun terlihat sehat, aku tahu dia masih punya penyakit yang tersembunyi. Jadi, penting untuk melanjutkan pengobatannya agar pulih dengan baik. Dan ketika mengatakan itu, nenekku tersadar akan satu hal. Dia mengatakan, ngomong-ngomong, kucingmu tadi menangkap seekor burung kecil merah. Ketika nenek mengatakan hal itu, si botak langsung mengatakan, hei nenek, burung yang kau bicarakan apakah gemuk dan bulat, dengan bulu merah dan jambul kuning di kepalanya? Si nenek membenarkan hal itu dan burung itu memang cantik sekali. Kini dia menanyakan kepada si botak kenapa dia bisa tahu akan semua itu. Si botak pun kemudian menegaskan, jika itu dikarenakan burung itu kepunyaannya. Sepertinya akan terjadi keributan di sini dan apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part pertama berakhir sampai di sini. Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Kemudian si botak pun menegaskan, hei nak, cepat serahkan burung itu atau kau akan menghadapi masalah besar. Dengan kondisi yang ada, membuat Luli lantas berkata, semuanya harap tenang, aku perlu pulang untuk memeriksa sesuatu. Jika aku memang memilikinya, tentu saja aku akan mengembalikan persis seperti semula. Ketika ini sedang terjadi, tanpa diduga ada anak buah dari si botak yang mengatakan, Kahu, lihatlah gadis di belakang bocah ini. Gadis itu tampak sangat menawan sekali, sehingga si botak mulai tertarik. Kini si botak memberhentikan Luli dengan berkata, nak, berhentilah sejenak. Biarkanlah ketika gadis cantik ini bermain dengan kami seharian. Dan dengan begitu, aku tidak akan mempermasalahkan kucingmu yang mencuri. Dengan kondisi ini, membuat Luli berkata, pertama, kucingku belum tentu pencurinya. Kedua, dua hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka bertiga, jadi tidak perlu melibatkan mereka bertiga. Dan yang terakhir, aku tidak suka nada bicaramu. Semuanya pun terdiam mendengar hal yang semacam itu.
Lalu kemudian mereka semua tertawa terbahak-bahak. Si botak kemudian langsung mengatakan, kau bilang kau tak suka dengan nada bicaraku. Kau mau sok hebat di hadapanku dan mau mengajariku. Kini dengan lantangnya si botak mengatakan, ini memanglah cara aku bicara, lalu kau mau apa? Apakah kau mau bertarung denganku? Dengan kondisi yang ada ini, membuat Luli mulai berkata, aku ini merupakan warga negara yang taat hukum. Jadi, tentu saja aku tidak ingin berkelahi. Tapi aku bisa memberikanmu sedikit pelajaran yang akan disampaikan oleh murid-muridku. Si botak terkejut mendengar hal itu. Luli kemudian berkata, Huayu, dari 36 titik vital, titik manakah yang bila ditekan dengan teknik mata poinik akan menyebabkan mati rasa dan hilang sensasi? Huayu mengatakan jika itu merupakan titik kuci. Dan tanpa pikir panjang lagi, Luli bergegas mempraktikkan itu pada tubuhnya si botak. Sehingga si botak pun kini merasakan kesakitan. Dia mengatakan, apa yang telah kau lakukan? Kenapa dengan tanganku ini? Setelah itu Luli kembali berkata kepada si Huayu, titik mana yang bila ditekan dengan teknik pukulan harimau bisa menyebabkan kebingungan, jantung berdebar dan pusing. Huayu di sana lantas mengatakan itu titik jantung. Dan tanpa pikir panjang lagi, Luli bergegas untuk mempraktikkan itu ke tubuhnya si botak. Sehingga si botak pun langsung tepar begitu saja. Semuanya pun panik akan adanya hal ini. Mereka bingung tentang kenapa ini semua bisa terjadi. Para anggota kini berkata, apa yang kau lakukan kepada kakakku kami? Kini, sosok dari Luli berkata, tidak banyak. Aku hanya menekan beberapa titik akupunturnya saja. Para pasukan kini bergegas untuk menyerang sambil mengatakan, titik akupuntur? Kau kira kami ini anak kecil? Kami akan menyerangmu. Iya, para pasukan bergegas menyerang sehingga dengan kondisi ini membuat Luli berkata, sekelompok pria kekar mengeroyok satu orang mengancam nyawanya. Dan jika aku melawan, ini bisa dianggap sebagai pembelaan diri yang sah. Luli bergegas untuk menghadapi semua pasukan itu. Satu persatu mereka mulai diserang oleh Luli. Luli juga berkata, serangan seperti ini membuat keseimbanganmu menjadi buruk. Satu mulai dijatuhkan. Setelah itu, si rambut kuning mencoba untuk menyerang ke arah si Luli itu. Tapi Luli dengan mudahnya menghindarinya. Kini Luli berkata kepada orang itu, teknik-teknik yang kau gunakan sudah ketinggalan zaman, kurang fleksibel. Ya, kini Luli mulai menjatuhkan si rambut kuning dan membuat si rambut kuning kehilangan kestabilannya. Dia pun kini dengan lantangnya dijatuhkan begitu saja. Tapi, seketika saja dari arah belakang, ada si rambut merah mencoba melakukan penyerangan. Namun sayangnya, Luli berhasil mengantisipasi itu dengan mudahnya. Sambil menyerang, Luli juga mengatakan, idemu sudah bagus, tapi posisi kakimu tidaklah stabil. Kakinya pun kini mulai diserang oleh Luli, dan dia pun kini lantas terjatuh seketika. Kini juga dengan lantangnya, si Luli mengatakan, kau ini begitu bodoh. Kau berteriak begitu keras saat mencoba serangan diam-diam. Ya, kini pria itu benar-benar menderita kesakitan. Kini Luli pun menegaskan, apakah ada yang ingin mencoba lagi? Semuanya pun sangat tidak berani akan hal itu dan memohon ampun. Ini juga Luli mendekat ke arah pria itu sambil mengatakan, bawalah mereka semua pergi. Ingat, jangan berkelahi atau menindas orang lain lagi di masa depan. Dia pun mengerti akan hal itu dan bergegas untuk membawa si botak menuju ke tempat mereka. Dengan segala yang terjadi ini, Ye King mulai mengatakan, Tuan, Anda menangani mereka sambil menjelaskan. Anda benar-benar seperti seorang guru sejati. Ye King kini juga mengatakan, menggunakan kekuatan lawan untuk menghadapi mereka. Keterampilan guru memang luar biasa. Kini Luling berkata, jadi jika semua ini telah terjadi, apa yang telah kalian pelajari dari kejadian ini? Semuanya pun tampak bingung menjawab hal itu. Tapi Ye King kemudian mengatakan, apakah kita tak boleh membatasi pemikiran kita dan teknik seperti acupressure bisa digunakan dalam pertarungan? Mendengar hal itu membuat
Luli berkata jika itu tidak jawabannya. Luli mengatakan, ini untuk mengajarkan kalian agar tidak bertindak gegabah hanya karena punya sedikit keterampilan. Atau kalian akan berakhir seperti mereka semua membentur tembok keadilan. Semuanya pun mengerti akan hal itu dan Luli mengajak semuanya bergegas untuk makan malam. Saat ini si nenek juga sudah tidak ada di tempat itu karena sudah memanggil Paman Wang untuk membantu. Singkatnya tibalah mereka di kediaman rumah dari sosoknya Luli. Luli di sana mengatakan, kalian buatlah diri kalian nyaman, aku akan menyiapkan makan malam. Saat kemudian kita pun dipeliharakan dengan kucing yang ada di sana, yang itu merupakan kucing kesayangan dari Luli. Kucing itu pun kini mulai disambut oleh ketiga gadis yang ada, dan mereka semua sangat ingin untuk menangkap kucing itu, tapi sayangnya si kucing bergegas untuk melarikan diri dari tempat itu. Setelah itu si kucing menuju ke arahnya si Luli untuk mendekatkan dirinya. Kini dengan kondisi yang ada, membuat Luli kemudian mengatakan kepada kucingnya, kenapa kau mencoba manja sekali saat ini? Ya, si kucing terus mendekat ke arah Luli itu. Dengan kondisi yang ada membuat ketiga gadis tampak cemburu. Mereka mengatakan, kenapa aku kesal begini? Apakah Xiaobai ini menyadari tentang keadaan sekitar? Dan ngomong-ngomong juga, Xiaobai itu kucing jantan atau betina? Saat kemudian, si Luli pun kini mulai berbincang dengan kucingnya. Luli di sana mengatakan, Nenek Wu mengatakan kau menangkap burung dan membawanya pulang. Coba bawa ke sini dan aku akan lihat. Si kucing mengerti akan hal itu dan kini pergi dengan raut kegembiraan. Kini si kucing membukakan pintu sehingga si burung pun muncul begitu saja. Dengan apa yang terjadi ini membuat Ye King pun tahu jika burung kecil ini sangat imut sekali. Dan dia mencoba untuk mendapatkannya, tapi lagi dan lagi si kucing menolak hal itu sehingga tidak ada kesempatan bagi para wanita. Ini Jiang Lu berkata, Xiaobai melindunginya, tidak membiarkan kami menyentuhnya. Sepertinya mereka sudah berteman. Ye King juga mengatakan, aku tak bisa memastikan ini burung jenis apa. Kelihatannya sangat aneh sekali. Kemudian si burung pun dibawa menuju ke si Luli. Di sana burung pun terbang begitu saja dan menghampiri tangan si Luli itu. Di sana sosok dari si Luli berkata, bulunya merah, sayapnya terlipat dengan sesuatu. Apakah mungkin ini seekor phoenix? Dengan kondisi yang ada ini membuat si Jiang Lu berkata, Guru, kelaimu sebagai Kaisar Qin lebih masuk akal daripada mengatakan ini burung phoenix. Di sini juga Huayu mulai mengatakan, di buku-buku phoenix digambarkan punya pola naga, rahang mirip burung walet, dan ada ular merah di dadanya. Mereka bernyanyi dan menari dengan alami. Tapi, bagaimana bisa menari kalau tubuhnya cabi begini? Dengan mendengar hal ini membuat Luli berkata, itu merupakan phoenix dewasa. Bayi phoenix memang selalu agak gemuk. Setelah itu tanpa diduga, Ye King mencium aroma. Seperti seakan-akan ada sesuatu yang terbakar. Kini, si Luli pun menyadari jika pancinya telah terbakar. Dan dia bergegas untuk menuju ke arah sana. Semuanya pun kini mulai kelihatan panik. Sementara itu di tempat yang berbeda, si botak tadi pun berhasil dibangunkan dari pingsannya. Si botak pun kini mengatakan siapa yang telah berani melakukan ini semua. Saat ini, dia pun dikejutkan dengan kehadiran dari seorang Kak Dao yang langsung mengatakan jika dialah yang membangunkan si botak ini. Kak Dao juga mengatakan, kudengar kau kehilangan sesuatu. Si botak pun langsung menunduk dan mengatakan, maafkanlah aku. Di sini Kak Dao pun menegaskan dengan lantang, bukankah sudah kuperingatkan kalau ada yang salah, kau akan kehilangan nyawamu. Si botak pun kini dengan ketakutan mengatakan, tolonglah beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan mendapatkannya kembali. Setelah itu Kak Dao mengatakan kepada anggotanya, sudahkah kau memastikan identitas orang itu? Anak buahnya mengatakan, sudah tuan, kami sudah menemukannya. Namanya Luli, dia seorang guru biasa. Dengan kondisi yang ada ini membuat Kak Dao pun sangat terkejut. Dia kini juga menegaskan dengan lantang,
kalian semua ini semakin tidak berguna. Menghadapi seorang guru saja tidak bisa. Besok, aku mau barang itu kembali ke tanganku. Kalau tidak, kalian semua akan kuberikan ke anjing." Semuanya pun sangat ketakutan dan mengerti akan semua ini. Dan dengan apa yang terjadi ini, para pasukan preman kini mulai saling berbincang. Di sana, ada anak buah yang mengatakan, "Kak Hu, sekarang kita harus bagaimana?" Dengan mengetahui hal ini, Hu kemudian mengatakan, "Kita tak bisa mengalahkannya secara fisik, jadi kita perlu memikirkan cara yang lain." Hu pun kemudian mengatakan, "Hao, kau pernah berkata kalau kau kenal seorang ahli komputer, bukan?" Di sini, si Hao membenarkan hal itu, dan dengan kondisi yang ada, Kak Hu menegaskan, "Kalau begitu, kita akan lakukan sebuah rencana yang sangat matang sekali." Sementara itu, di pusat pelatihan Qi-Xiang, saat ini, sosok dari Luli mulai mengajari muridnya yaitu Jianglu. Tapi saat kemudian, datanglah Capsek di sana yang langsung mengatakan jika saat ini telah datang polisi. Luli terkejut mendengar adanya hal yang semacam itu. Dan saat ini Luli mengatakan, "Kepala sekolah, kenapa polisi datang ke sini?" Capsek yang mendengar itu kemudian berkata, "Mereka datang untuk menangkapmu. Apa yang telah kau lakukan? Kami tak bisa membiarkan reputasi pusat pelatihan ini hancur karena ulahmu." Setelah itu datanglah polisi bersama dengan si botak. Si botak menegaskan jika si guru inilah yang telah mencuri burung mereka. Yang lain membenarkan hal itu. Dan dengan apa yang terjadi, Jianglu di sana kesal dan mengatakan, "Aneh sekali, kalian yang biasanya mencuri sekarang malah mengaku dirampok." Ya, kini polisi mulai berkata, "Tidak peduli siapa pemiliknya, ini dilindungi oleh hukum. Tuan Lu, mereka mengklaim bahwa Anda telah mencuri properti mereka dan telah memberikan bukti yang kuat. Silakan ikut dengan kami." Para anggota Hu kini mengatakan, "Ya benar, ada banyak penjahat di luar sana. Siapa bilang guru tidak bisa mencuri? Kami punya bukti." "Apa? Kau punya sesuatu yang membuktikan kalau kau bukan pelakunya? Kau harus bisa membuktikan itu." Di tengah kondisi ini, Jianglu mengatakan kepada si Luli, "Guru, jangan pergi dengan mereka, aku akan menelpon para bawahanku." Tapi sayangnya, Luli mengatakan, "Jianglu, semua orang sama di hadapan hukum." Kini Luli juga mengatakan, "Aku tak melakukan pencurian. Polisi akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah." Iya, si Luli pun bergegas pergi bersama dengan pihak kepolisian itu. Dengan kondisi yang ada, membuat Jianglu tampak kesal dan kini dia menghubungi anak buahnya. Dia mengatakan kepada anak buahnya, "Xiaoru, panggil supir untuk menjemputku di depan pusat pelatihan. Selain itu juga, aku butuh detail kontak dari para pemimpin yang bertanggung jawab atas kepolisian kota dan keamanan publik." Ya, kini semua orang di kantor sekretaris presiden telah mengetahui berita itu. Li Rou di sana lantas mengatakan, "Presiden Jiang, bisakah Anda memberi kami lebih banyak detail tentang kejadian itu? Itu akan membantu kami menemukan kontak yang lebih tepat untuk Anda." Li Rou ini merupakan sekretaris grup Jiang. Di sana juga, supir sudah tiba di lokasi yang diberikan. Dan dengan kondisi yang ada, Jianglu bergegas masuk ke dalam dan mengatakan, "Guruku telah dituduh secara salah dan dibawa oleh polisi. Aku tidak peduli siapa yang kau hubungi. Jika dia tidak dibebaskan dengan selamat dalam setengah jam, kalian semua bisa habis." Ya, dengan kondisi ini, Jianglu juga menyuruh sopir untuk pergi ke kantor polisi sekarang juga. Semuanya pun panik mendengar hal yang semacam itu. Ru kemudian tanpa pikir panjang mengatakan kepada yang lainnya, "Status siaga penuh, semua tugas yang sedang dikerjakan ditunda. Kalian punya waktu 15 menit untuk menemukan orang yang sedang dicari Presiden Jiang itu." 20 menit kemudian berlalu, dan kini di kantor polisi, Hu mengatakan kepada Hao, "Apakah kau yakin ini akan berhasil?" Hao mengatakan, "Kak Hu, jangan khawatir, polisi itu cukup keras kepala. Terakhir kali, temanku mencuri ponsel dan tertangkap olehnya. Dia meminta 20.000 untuk damai, tapi tetap dijebloskan ke penjara. Selama bukan diperiksa oleh ahli, mereka tak akan menemukan masalah apapun pada video yang kita buat, yang kita sintesis. Dengan bukti squad ini,
si guru ini pasti akan masuk penjara. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya part kedua berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Luli dibawa ke kantor kepolisian, tepatnya di ruang interogasi. Di sana petugas mengatakan ini merupakan bukti yang diberikan oleh Lin Hu dan kelompoknya. Sebuah video yang menunjukkan jika Anda menangkap hewan peliharaan mereka di area larangan berburu di cagar alam. Jika Anda gagal menunjukkan bukti baru, kami akan menuntut Anda atas 3 pelanggaran: pencurian, perburuan liar, dan masuk tanpa izin ke cagar alam. Luli yang tahu akan hal ini berkata, "Boleh kulihat videonya terlebih dahulu." Luli pun dipersilakan untuk melihat itu, dan secara sesama video diputarkan begitu saja. Dengan segala yang terjadi itu, petugas mengatakan, "Kami telah melakukan perbandingan lokasi dan tempat di mana Anda terekam memang berada di area sungai larangan berburu dalam cagar alam." Meski mendengar hal yang semacam itu, Luli mengatakan jika itu bukanlah dirinya. Petugas pun mengatakan, setiap penjahat selalu mengatakan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Bisakah Anda memberikan bukti untuk mendukung klaim Anda itu? Luli pun kemudian berkata, "Aku sangat yakin bahwa aku tidak pernah ke area sungai, jadi pasti ada yang salah dengan videonya." Si petugas yang mendengar hal itu lantas berkata, "Tuan Lu, kami sudah memverifikasi keaslian bukti sebelum menemui Anda. Jadi tolong jangan main-main." Nah, berselang lama kemudian datanglah wakil direktur bersama dengan si Jiang dan sekretaris Gao. Ketika ini terjadi, Jiang bergegas menghampiri gurunya itu untuk menanyakan keadaan si guru. Di tengah kondisi yang ada ini, wakil direktur ditatap oleh sekretaris Gao, sehingga dia pun lantas berkata, "Xiaoma, apa yang terjadi ini? Bagaimana bisa kau menangkap sembarangan orang?" Xiaoma mencoba untuk mengatakan sesuatu, namun itu dibantah oleh wakil direktur. Wakil direktur menegaskan dengan lantang, "Bukti tidak cukup dan penyelidikan belum cukup menyeluruh. Lepaskan Tuan Lu segera." Kemudian wakil direktur juga mengatakan kepada Luli, "Maafkan saya Tuan Lu, kami tidak menjalankan tugas kami dengan baik. Saya benar-benar meminta maaf pada Anda. Saya sungguh meminta maaf." Namun sayangnya Luli berkata, "Aku percaya petugas Xiaoma tidak melakukan kesalahan." Semuanya pun panik dengan hal ini dan menanyakan apakah maksudnya. Kini Luli berkata, "Petugas Ma memang punya bukti dan melakukan penyelidikan menyeluruh sebelum menangkapku." Mendengar hal ini Jiang berkata, "Apakah ini berarti?" Namun Luli berkata jika tentu saja dia tidak melakukan perburuan yang ditunjukkan dalam video itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa video tersebut telah dipalsukan. Wakil direktur kini mengatakan, "Iya benar, video ini pasti palsu dan editan." Namun Xiaoma mengatakan jika tim data sudah jelas melakukan ini semua. Tapi lagi dan lagi wakil direktur menyuruhnya untuk diam. Setelah itu Luli berkata jika mereka tidak bisa mendeteksi pemalsuan, bisa jadi karena pemalsuannya sangat canggih. Aku sarankan untuk memeriksa ulang buktinya. Kebetulan aku punya pengetahuan di bidang ini dan bisa membantu petugas forensik. Bolehkah aku membantu? Wakil direktur sepakat akan hal itu. Lalu kemudian si Jiang mengatakan, "Guru, aku akan segera menghubungi ahli terbaik di bidang ini dari seluruh penjuru. Ahlinya akan tiba dalam waktu tidak lebih dari 3 jam. Namun Luli menegaskan jika itu tidak perlu, karena dia bisa menyelesaikannya dalam 5 menit. Tolong tunggu 5 menit saja." Semuanya pun terkejut mendengar hal yang semacam itu, karena itu sangat tidak mungkin. Analisis mesin biasanya memakan waktu setidaknya setengah jam. Kali ini juga Luli kepikiran akan sesuatu di mana mereka juga butuh pihak penggugat untuk hadir, karena mungkin dalam 5 menit merekalah yang akan menjadi tersangka dalam penyelidikan.
Ketiga orang itu pun kini sangat ketakutan mendengar semua ini. Tidak lama setelah itu petugas IT berkata, siapakah yang telah berani mengatakan video yang aku autentikasi bermasalah? Dia kini menunjuk ke arah Luli dan berkata, aku sudah memeriksa video ini menggunakan berbagai software dan sama sekali tidak ada bukti noise akibat pengeditan atau manipulasi. Kali ini, Hu mengatakan, iya, apakah kau dengar itu? Kami sudah menguji video ini dengan berbagai software. Atas dasar apa kau bilang ada masalah dengan video kami? Luli yang mendengarnya kini berkata jika dia menggunakan inspeksi visual. Semuanya pun terkejut akan hal itu, termasuk para pasukan Hu. Mereka berkata, ini sangat menggelikan bagi kami. Kau bilang bisa menentukan keaslian video hanya dengan melihatnya saja. Kau mau membuat kami tertawa sampai mati. Dalam keadaan yang semacam ini, si Luli mencoba untuk mengatakan kepada si Jiang jika ini tidak ada masalah. Kemudian, Luli juga berkata, kebetulan aku baru saja menemukan masalah pertama. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Semuanya pun mulai mengamati itu. Di sana Luli berkata, di frame ini, aku memutar kepala dari belakang hingga menghadap kamera. Di frame ini juga, aku memutar kepala dari belakang hingga menghadap kamera. Semuanya bertanya-tanya, jadi apakah masalahnya? Karena ini adalah normal. Luli berkata, jika kalian masih belum melihat ini, aku akan memperlambat videonya. Ya, tepat di frame ini, pemilik asli video muncul. Yang itu tak lain dan tak bukan adalah wajah si Hu. Petugas pun kini sangat terkejut, termasuk juga si Hu. Dengan segala yang terjadi, Hu mencoba mengatakan, ini tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Pasti, kau yang telah memanipulasi video ini. Kali ini, Luli berkata, ini video yang kau berikan. Bagaimana bisa aku memanipulasikannya? Ketika ini sedang terjadi, petugas IT mengatakan, jadi benar ada masalah. Padahal aku jelas sudah memeriksanya. Luli pun kini berkata, kau terlalu percaya pada metadata video. Orang yang membuat video palsu ini sudah memprediksi kau akan bergantung pada metadata untuk verifikasi dan sengaja menyembunyikan pengubahannya. Mempercayai segalanya tanpa mempertanyakan sama buruknya dengan tidak tahu apa-apa. Ingat itu baik-baik. Ketika tengah mendapatkan pengajaran yang semacam ini, petugas IT seakan-akan melihat cahaya ilahi dari seorang guru sejati. Dia pun kini berkata, baiklah, aku pasti akan mengingat semua ini. Kemudian Luli berkata, video ini mungkin diedit dari rekaman perburuan liar milikmu sendiri, bukan, botak? Si botak Hu mengatakan, kau bicara omong kosong. Namun Luli kembali mengatakan, kau bahkan masuk cagar alam. Burung-burung itu bukanlah milikmu, tapi burung liar. Semuanya pun mulai panik dengan keadaan yang semacam ini, termasuk dua rekan dari Kak Hu. Tapi tiba-tiba, Hu kepikiran akan sesuatu. Dia bergegas menyerahkan diri dengan berkata, akulah yang membuat video palsu itu. Dan aku yang berburu burung itu. Tangkap saja aku. Di dalam hatinya, Hu berkata, aku tak bisa dapat burung itu juga. Dan kalau aku pulang, aku bakal mati dibunuh oleh bosku. Jadi lebih baik masuk dalam penjara. Dengan keadaan yang terjadi ini, kedua rekan dari Kak Hu benar-benar terpesona dengan kebaikan yang dilakukan oleh si Kak Hu itu. Hu kini mengatakan kepada para pasukannya, aku akan masuk duluan dan mempersiapkan jalan untuk kalian. Keduanya pun kini malah menganggap jika Kak Hu seorang lelaki sejati. Kini si botak Hu pun dibawa ke penjara untuk segera dimasukkan. Sementara para petugas kini berkata, aku mau tanya, guru lu, bagaimana caranya Anda tahu ada masalah di video itu? Luli pun kini berkata, bukannya sudah kubilang, aku tahu hanya dengan melihatnya. Para petugas pun sangat terkejut akan hal itu, karena mereka tahu batas resolusi mata manusia adalah 30 frame per detik. Sedangkan video itu diputar dengan 60 frame per detik. Dia menganggap mata dari si guru telah di-upgrade
Namun, Luli menegaskan jika matanya memang begini semenjak lahir. Petugas yang mendengarnya berkata, "Kau bisa menemukan satu prem cacat hanya dengan mata telanjang. Kau ini manusia atau bukan?" Setelah itu terjadi perbincangan antara Jiang dan juga sekretaris Gao. Dia berterima kasih kepada Gao, namun Gao mengatakan, "Nona Jiang, kau merupakan salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di provinsi kita. Mana mungkin ini dianggap merepotkan?" Jiang kemudian berkata, "Karena mereka sudah mengaku, apakah kita boleh pergi sekarang?" Wakil direktur menegaskan jika tentu saja. Tidak lama kemudian, wakil direktur memanggil kedua petugas yang telah melakukan kesalahan dan mengatakan kepada mereka berdua, "Minta maaflah kepada Luli sekarang juga." Keduanya pun meminta maaf kepada Luli. Ketika ini sedang terjadi, wakil direktur juga mengatakan kepada Luli, "Saya benar-benar meminta maaf. Kelalaian kami dalam menangani kasus ini telah membuat Anda sibuk." Kini Luli mengatakan tidak apa-apa. Kalau menghadapi orang yang berniat buruk, sulit untuk mempersiapkan segalanya. Tapi, petugas Ma memang seorang polisi yang bertanggung jawab dan rajin. Kali ini Luli bergegas meninggalkan tempat itu, dan mereka mendapatkan sambutan hangat dari pihak kepolisian. Beberapa saat kemudian, kita pun diperlihatkan dengan Luli dan juga Jiang yang berhasil tiba di luar kantor polisi dan bertemu dengan dua murid Luli lainnya. Di sana Luli berkata, "Apakah yang sedang kalian lakukan di tempat ini?" Wahyu yang mendengar itu berkata, "Kami dengar guru dituduh secara salah, jadi kami langsung bergegas ke sini." Kini Luli berkata kepada semuanya, "Semua sudah selesai. Maaf membuat kalian khawatir." Kemudian Wahyu berkata, "Bagaimana kalau traktir makan sebagai kompensasi hari ini?" Luli sepakat akan hal itu dan mereka bergegas untuk melakukannya. Sementara di tempat yang berbeda, si bos Hu mendapatkan sebuah ancaman dari bosnya lagi. Di sana masternya mengatakan, "Kudengar anak buahmu gagal lagi." Kini, pria itu mengatakan, "Master, saya salah perhitungan. Kali ini saya akan turun tangan. Tolong beri saya satu kesempatan lagi." Mendengar hal itu, master berkata, "Kesempatan lagi? Dengan ulang tahun master yang mendekat ini, tanpa hadiah yang pantas, bagaimana aku bisa memberikanmu kesempatan?" Pria itu mencoba untuk membuat janji. Kali ini dia akan melakukan yang terbaik. Namun si master menegaskan, tidak ada kali ini. Sebuah kemampuan akan segera ditujukan. Red Jagal dikeluarkan oleh si master, sehingga itu muncul begitu saja. Si pria pun sangat ketakutan dengan apa yang sedang dia alami, dan tiba-tiba dia pun dihabisi begitu saja. Kali ini dengan lantangnya juga, sosok dari si master berkata, "Aku ingin mengetahui siapakah yang berani mengambil poiniku itu." Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan keadaan di rumah Luli, yang di sana si Ye King sudah tampak kenyang sekali. Huayu di sana mengatakan, "Kalau kau makan sebanyak itu setiap hari, kau pasti bisa gemuk." Namun Ye King mengatakan, "Ini terjadi karena masakan guru terlalu enak. Kau bahkan makan cukup banyak." Setelah itu Ye King tanpa sengaja mendapatkan sebuah keadaan, sehingga dia pun pergi begitu saja. Huayu mencoba menanyakan kemanakah dia pergi, namun sosok dari Ye King mengatakan jika dia mau jalan-jalan untuk melancarkan pencernaannya. Kali ini Ye King pun berada di luar rumah, dan dia pun kini mengatakan kepada sosok yang tengah bersembunyi, "Keluarlah sekarang juga." Si master pun kini bergegas keluar begitu saja sambil mengatakan, Aku heran, kau bisa merasakan kehadiranku, siapakah sebenarnya kau?" Ye King yang tahu akan hal ini kemudian berkata, dengan niat membunuh squad itu, baunya sudah tercium dari 10 mil. Kali ini, sosok dari si master bergegas untuk turun dan mengatakan, "Apakah kau masih bisa setajam itu saat kau kuhabisi?" Serangan dilakukan, namun Ye King berhasil menghindari hal itu. Kecepatan kini saling beradu di antara mereka. Ye King tahu jika teknik tadi sangat berbahaya. Dia tak boleh terus bertahan. Ye King kini bergegas menyerang terlebih dahulu. Dengan adanya serangan yang semacam ini, si master mulai bingung. Dia tidak tahu letak pasti
dari si Yeking, hingga Yeking kini berhasil membenturkan tangannya ke kelapa dari si Master sehingga dia mendapatkan pukulan yang cukup telak. Yeking kini akan segera menghancurkannya, tapi itu berhasil ditahan oleh si Master. Dengan lantangnya Master kini menegaskan, jika kau anggap ini selesai, ini barulah permulaan. Yeking terkejut ketika melihat sebuah aura kekuatan yang ditunjukkan oleh si Master dengan sangat pesatnya. Fluktuasi energi yang sangat besar pun terjadi di sana, dan apakah yang akan terjadi selanjutnya part ketiga berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini fluktuasi energi yang sangat besar dikeluarkan oleh sang Master, sehingga membuat Yeking benar-benar sangat tidak percaya. Dia kini berkata, orang biasa sudah mati karena serangan tadi, untungnya aku dapat bertahan. Di sini, si Master Kegelapan mengatakan, kemampuan bertarungmu hebat, bahkan lebih baik daripada beberapa kultivator. Tapi, tanpa menempuh jalan keabadian, kau tetap saja hanyalah seekor semut. Dengan mendengar hal itu membuat Yeking bertanya-tanya siapakah sebenarnya pria ini. Si Master kembali melakukan pergerakan yang sangat cepat yang tak dapat dihindari oleh Yeking, sehingga Yeking terkena pukulan begitu saja. Dengan mendapati serangan itu membuat Yeking berkata, bagaimana serangan itu bisa sekuat ini? Itu juga dapat melilit lenganku begitu saja. Serangan kembali dilakukan, dan kali ini Yeking sebisa mungkin untuk mencoba menghindar. Gempuran demi gempuran terus terjadi di tempat itu. Kali ini Yeking menemukan jalan buntu, sehingga dia pun tak tahu harus kemana lagi. Dia juga tidak punya tempat untuk mundur. Ketika ini sedang terjadi, Yeking akan segera mendapatkan sebuah serangan yang benar-benar telak. Tapi ternyata, serangan itu berhasil ditahan oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Guru Lu. Dia kini mengatakan, apa yang kau lakukan di tempat ini? Ini sudah tengah malam, jangan berisik dan mengganggu orang lain. Selain itu merusak properti umum itu ilegal. Dengan mengetahui hal ini, si Master Kegelapan berkata, siapakah kau ini? Di sini Yeking malah memanggilnya sebagai guru sehingga membuat si Master Kegelapan tahu jika inilah si guru yang telah mencuri poiniknya. Di sana Luli berkata, poinikmu itu bukankah itu cuma burung liar dari cagar alam? Kini si Master Kegelapan langsung menyerang tanpa ampun. Namun serangan itu berhasil ditahan dengan mudah hanya dengan menggunakan tangan. Atas kondisi yang ada membuat si Master berkata dalam hatinya, pria ini dapat memblokir seranganku dengan mudah sekali. Di saat ini terjadi, si Luli hanya berkata menyerang orang lain dengan niat jahat dan sengaja melakukan ini semua merupakan tindakan yang ilegal. Tapi tetap saja Master Kegelapan tidak peduli akan hal itu dan kembali menyerang. Namun lagi dan lagi kedua tangannya dapat ditahan begitu saja. Atas adanya hal ini membuat si Master Kegelapan tampak sangat panik. Orang ini sangat kuat dan dia tidak bisa menarik tangannya sama sekali. Sehingga dia meminta kepada si Luli untuk melepaskan tangannya itu. Namun Luli berkata, janjikan dulu kalau kau akan menyelesaikan ini dengan bicara dan tidak akan memakai kekerasan, baru aku melepaskan. Mendengar hal itu, Master Kegelapan mengatakan, jadi kau tidak mau melepaskannya. Invasi energi demonik dikeluarkan oleh sang Master Kegelapan, sehingga itu lantas langsung menuju ke arah tubuh dari si Luli. Dengan adanya hal ini, itu terlepas begitu saja dan sosok dari Master Kegelapan kini cukup senang. Dia mengatakan, sekarang kau telah terinfeksi energi demonik, kau pasti akan mati dalam 10 menit. Luli kini merasakan sakit luar biasa di kepalanya. Dia menyadari jika mungkinkah ini efek dari energi demonik. Dia seakan-akan mendapatkan gambaran aneh lagi di pikirannya. Sehingga dia kemudian seakan-akan berada di sebuah tempat dan bertemu dengan seorang pria yang tampak tidak asing baginya, terasa sangat familiar. Dengan keadaan ini membuat Luli bertanya-tanya tempat macam apakah ini, kenapa terasa sangat familiar sekali. Selain itu, kenapa ada orang aneh di depannya? Dia bertanya siapakah dirinya itu. Namun, pria itu mengatakan jika dia sama seperti Luli,
karena dia merupakan dirinya sendiri. Luli mulai bingung, namun pria kultivator kembali menegaskan, lebih tepatnya, aku merupakan dirimu yang telah kau lupakan. Aku, Luli, aku pernah duduk dan berdebat Dao dengan Hongjun. Aku menyaksikan ekspedisi Flame Emperor melawan Chiyu. Dan tidak cuma itu, aku memberikan eliksir ilahi kepada Chang'e. Aku telah membunuh Evil Flood Dragon. Dunia mengenalku sebagai leluhur dari 10,000 Immortal, Supreme Immortal Lord. Sekarang, apakah kau mampu mengingat ini semua? Luli pun kini mulai tersadar akan hal ini. Tapi kenapa ia kehilangan seluruh kultivasi dan jadi seperti ini? Kini, sebuah riwayat ditampilkan begitu saja. Di mana pada saat itu, Luli dengan pedenya berkata, setelah melewati tribulasi akhir ini, aku bisa naik ke alam tertinggi dunia immortal. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah alam spiritual void. Tapi tiba-tiba dia pun merasakan adanya energi demonik. Dia kini sadar ini tercampur dengan petir tribulasi. Dan sang demonik di sana mengatakan, Luli, Supreme Immortal Lord, terus apa? Aku sudah lama mencemari energi spiritual dunia immortal. Begitu kau berhasil melewati tribulasi, energi demonik akan mengikutimu ke alam spiritual void. Ini merupakan Demon Lord Wu Tian. Saat itu terjadi, seluruh dunia immortal akan jatuh ke tangan klan demonik, dan ini akan membuat rencanaku berjalan mulus. Saat itu Luli berkata, jadi ini rencanamu. Tapi kau pikir dengan mencampur energi demonik dengan petir tribulasi, aku tak punya jalan keluar? Sang demon yang mendengar hal itu berkata, berhenti melawan. Sekarang aku dan kau telah menjadi satu. Apa yang bisa kau lakukan? Apakah kau benar-benar rela meninggalkan tubuh Supreme Immortalmu dan menerima kegagalan tribulasi ini? Saat itu, Luli menegaskan kenapa tidak. Sang demon merasa sangat tidak percaya. Tetapi, Luli melaksanakan hal itu sehingga kultivasinya benar-benar hilang, dan dia pun kini membuat sosok dari demonik juga menghilang memudar begitu saja. Dia hanya berkata, hanya sekedar jutaan tahun kultivasi, apa salahnya memulai dari awal lagi? Dan itulah semua kejadian yang kini berhasil diingat kembali oleh sang Luli di masa sekarang. Saat ini dia pun berkata, aku adalah Supreme Immortal Lord dari 10,000 Immortal. Sekarang, karena sudah mengingat semuanya, Luli akan bergegas menghadapi si Master Kegelapan yang saat ini menangani muridnya itu. Ya, kita kemudian kembali diperlihatkan dengan Luli yang masih belum sadarkan diri. Di sana muridnya mencoba untuk menyadarkannya. Namun dari arah belakang, sosok dari sang Master Kegelapan kembali mengatakan, tidak ada gunanya kau memanggil gurumu itu. Tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan energi negatif yang kutularkan. Sekarang ambil kesempatan yang lebih baik. Serahkan burung poening itu dan aku akan membebaskanmu. Namun sayangnya Ye King menolak hal itu dan menegaskan, serahkan penawarnya kepadaku sekarang juga. Dengan mendengar hal itu, membuat sosok dari si Master berkata, kau cukup berani. Apa yang bisa kau lakukan dengan tubuh kecilmu itu? Ye King pun kini sangat murka dan langsung menyerang begitu saja. Serangan itu cukup cepat dan kini berhasil untuk menyentuh tubuh dari sang Master Kegelapan. Namun yang tidak dia ketahui, ternyata serangannya itu tidak mempan sama sekali. Di sini sang Master Kegelapan berkata, pelindung tubuhku jauh lebih kuat daripada besi. Lalu setelah itu, si Master pun menyerang balik, sehingga hal itu pun mengenai tubuh dari Ye King dan membuat Ye King terpukul mundur ke belakang dengan cara yang sangat kejam. Kali ini si Master Kegelapan tersenyum lebar sekali dan Ye King kini menderita kesakitan. Dan saat kemudian tibalah kedua rekannya yang langsung menyapa sosok dari Ye King itu. Kini Ye King berkata, kenapa kalian ada di sini? Mereka berdua mengatakan jika mereka kesini karena mereka mengetahui jika Ye King belum kembali
dalam kurun waktu yang cukup lama, jadi mereka khawatir. Dan dengan melihat pemandangan ini, Master Kegelapan berkata, ternyata masih ada 2 gadis lainnya yang tampak sangat menarik dan punya tubuh yang sangat bagus. Pemuda ini tampaknya cukup beruntung. Kemudian, si Master Kegelapan mengatakan, 3 gadis kecil. Kalian semua bisa mendapatkan kebebasan asal kalian mau mengabdi kepada Master barumu ini. Ketiganya pun benar-benar panik karena mereka pun tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part keempat berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan si Mr. X yang akan segera menyerang para gadis. Namun tidak disangka Guru Luli pun bangkit seketika. Setelah itu Luli tanpa pikir panjang lantas menunjukkan apa artinya teknik kultivasi yang sesungguhnya. Kemampuan Luli benar-benar luar biasa sehingga membuat dia pun tampak sangat kuat sekali. Dengan kemampuan yang dia miliki, dia kemudian tanpa pikir panjang mengarahkan itu kepada si Mr. X itu sehingga serangan yang sangat dahsyat didapatkannya. Mr. X tak mampu menahan serangan yang sangat keras itu, si Mr. X benar-benar telah dikalahkan. Para gadis pun sangat senang dengan adanya hal yang semacam ini. Kini juga para gadis menanyakan kenapa Luli menjadi sangat kuat sekali. Luli mengatakan jika dia bertambah kuat sebab dia mengingat masa lalunya sebagai sosok yang sangat tangguh. Singkatnya mereka semua pun pulang ke kediaman. Di sana para gadis mencoba bertanya tentang segala hal yang dialami oleh Guru Luli. Luli mulai mengatakan cerita yang panjang tentang dirinya di masa lalu, yakni kejadian sekitaran 10.000 tahun yang lalu. Meski tanpa asing di telinga para gadis, namun mereka mencoba untuk memahaminya. Saat ini para gadis juga akhirnya berhasil sedikit mengetahui tentang Luli yang merupakan seorang dewa. Mereka semua bertanya kenapa Luli bisa hilang ingatan. Luli mulai mengatakan segalanya. Dahulu, ketika dia sudah mencapai puncak alam abadi yang sebenarnya, ternyata di urat nadinya sudah terkontaminasi dengan iblis. Aura langit dan bumi dari sumbernya itu telah terkontaminasi. Semakin dalam kultivasi yang dimiliki oleh Luli, semakin dalam juga unsur iblis kegelapan di tubuhnya. Itulah kenapa untuk menghilangkan itu semua, Luli memilih untuk melepaskan segalanya. Para gadis pun mengerti dan memahami akan semua hal ini. Setelah itu rencana baru mulai dipetakan oleh Guru Luli. Di sana dia merencanakan ingin mendapatkan kembali keabadian yang telah hilang, jadi harus mengejar keabadian itu. Para gadis pun sepakat akan hal itu dan sangat ingin membantu Guru Luli. Luli pun jelas menerimanya. Meski seperti itu, Luli masih merasa jika ketiga muridnya belum cukup dalam hal kemampuan. Jadi mereka semua perlu dilatih. Latihan mulai dikerjakan, semuanya berlatih dengan sangat serius sekali satu persatu. Para gadis juga mendapatkan gambaran tentang mereka di masa depan nanti. Tentang idola yang akan mereka jadikan sebagai pedoman, yang mereka bertiga punya tipe yang berbeda-beda jadi punya kemampuan yang jelas sama-sama menarik. Kini Luli mulai mengajarkan ketiganya untuk berlatih teknik bermalas-malasa. Semuanya tampak tidak mengerti. Namun Luli kemudian menegaskan jika simpelnya memurnikan tubuh berarti melewati roh yang tertutup, merasakan kembali kekuatan spiritual. Semuanya sangat semangat akan berlatih. Mereka bertiga mulai melakukan pelatihan itu. Lambat laun si Jianglu tampak letih dan mencoba meminta istirahat, namun Luli melarang hal itu. Luli tahu jika Jianglu punya energi fisik terburuk tapi punya aura terbaik di dunia, jadi itu perlu disempurnakan. Luli kemudian memerintahkan Ye King untuk membantu Jianglu. Proses pembantuan pun dilakukan begitu saja. Tidak lama setelah itu datanglah si bocil yang mencoba mendatangi si Luli. Di sini dia bertanya tentang para gadis itu. Namun Luli mengatakan jika mereka semua ini merupakan suster yang sedang berlatih memperbaiki tubuh mereka. Dengan kehadiran si bocil yang bernama Yao Yao ini, para gadis tampak sangat senang, namun dengan tegas Luli mengatakan, semuanya harus fokus berlatih, jangan mencuri kesempatan untuk bermalas-malasan. 1 jam kemudian pelatihan kedua pun diberikan oleh Luli, yakni berhubungan dengan aktivitas spiritual. Luli mencoba mengajarkan kepada para muridnya untuk merasakan energi spiritual di sekitar yang memenuhi langit dan bumi. Semuanya mulai berfokus akan hal itu dan mereka semua dianjurkan untuk fokus pada indera keenam, harus melupakan pancara indera normal. Singkatnya mereka semua pun berhasil memahami itu dan mulai merasakan aktivitas dari kekuatan spiritual itu yang ada di sekitar mereka.
pun tampak sangat senang sekali dengan adanya hal yang semacam ini. Kemudian tanpa diduga Jiang Lu menyadari adanya benda lengket di tubuh Huayu, sehingga itu tanpa kotor, namun tak disangka di tubuh Jiang Lu juga terdapat hal yang sama yang langsung diambil oleh Luli. Luli di sana langsung menegaskan jika hal ini merupakan hal yang normal karena pelatihannya merupakan pelatihan yang berfungsi untuk membasuh dan mensucikan tubuh, dan benda yang lengket ini merupakan benda asing dan kotoran yang dikeluarkan dari tubuh. Lara gadis pun mulai memahami akan semuanya. Kini Luli akan mulai memeriksa tubuh dari Ye King, namun Ye King dengan tegas langsung menolak. Di sini juga para gadis mengatakan jika mereka tidak ingin disentuh. Mereka punya privasi mereka sendiri. Luli pun tampak bingung karena baginya ini fenomena yang normal, namun Luli tetap diperintahkan untuk keluar. Hal ini dikarenakan para gadis ingin memeriksa tubuh mereka sendiri. Setelah keluar dari tempat itu, Luli mulai mengatakan, "Padahal saya telah melihat adegan itu ribuan kali. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya berbahaya dari hal yang semacam itu." Setelah itu juga Luli menyadari jika ada hal lain yang harus diajarkan kepada para muridnya, yaitu sihir. Namun sontak saja perkataannya itu langsung dibalas oleh si bocil tadi. Bocil nanya, "Apa itu sihir?" Luli pun mencoba sedikit memberikan pengajaran simpel kepada bocil itu. Luli juga mengatakan jika urusan itu bukan merupakan urusan si bocil. Beberapa saat kemudian pelatihan terus lakukan oleh Luli. Di sana salah satu muridnya, Huayu, tampak sangat terkesima dengan ketampanan dari Luli itu ketika dia hendak menyentuh Luli. Luli pun sontak kaget, dan dengan kekagetan Luli, si Huayu malah berbalik pergi begitu saja. Kemudian Huayu memberikan semua obat yang diperintahkan oleh Luli untuk diambil. Obat itu pun langsung diberikan kepada Luli dan Luli mulai mencoba untuk menggunakannya. Meski seperti itu, ada salah satu obat pelengkap yang paling utama, yaitu teratai Tian Yang Sui yang sangat berharga dan sangat langka. Huayu masih kesulitan untuk menemukan keberadaan dari obat yang langka ini. Tapi untungnya sosok dari Jiang Lu tahu cara untuk menemukan ini. Di mana saat ini ada satu keluarga bayi yang sakit parah, dan untuk disembuhkan ada hadiah khusus yang menanti. Siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit tuan itu, maka bisa memilih salah satu pusaka keluarga bayi, termasuk teratai itu. Huayu yang mendengarnya merasa jika penyakit itu sulit untuk disembuhkan baginya. Namun untungnya Luli menjelaskan jika Huayu tak mampu melakukan itu, masih ada dirinya yang bisa mengakali itu, sehingganya mereka semua pun akan bekerja sama untuk mendapatkan itu. Singkatnya, tibalah mereka di tempat itu. Di sana Jiang Lu mengatakan keluarga Bai Yu Cheng adalah keluarga dengan sejarah ratusan tahun meskipun hanya mencakup Yu Cheng. Intinya adalah keluarga Bai punya sejarah ratusan tahun. Kemudian di sana tanpa diduga ada seorang pria yang merupakan musuh bebuyutan dari Jiang Lu yang berasal dari keluarga Ye, yaitu Ye Liang Shen. Di sana Ye Liang yang kesal lantas langsung mendatangi Jiang Lu. Ye Liang mengatakan kepada Jiang Lu, "Apakah kau di sini untuk beraliansi dengan keluarga Bai?" Di sini Jiang Lu tidak mau mengatakan maksud dan tujuannya. Kemudian Jiang Lu berbisik kepada si guru Luli dan mengatakan jika pemuda ini merupakan tuan muda kedua dari keluarga Ye. Mereka kerap bermusuhan, namun Ye Liang ini menaruh cinta kepada Jiang Lu. Kemudian Ye Liang ingin menyapa si Luli ini, karena dia menganggap Luli adalah orang yang sembarangan. Namun Luli mengabaikan hal itu dan bergegas pergi. Ye Liang marah dan mencoba untuk mengusir Luli, namun dia ditentang oleh Jiang Lu. Jiang Lu mengatakan, "Siapakah kau yang berani mengusir guruku? Guru adalah tamu kehormatan yang kubawa. Dia kesini untuk menyembuhkan si tuan." Keluarga Bai mendengar hal itu jelas saja Ye Liang tampak tertawa karena baginya pemuda itu tak mungkin mampu melakukan penyembuhan. Kemudian ia memperkenalkan dokter kepunyaannya yang merupakan ahli di bidang penyembuhan yang akan melakukan misi ini. Ini adalah generasi keturunan ke-18 Raja Pengobatan. Dengan mengetahui hal ini membuat sosok dari Lulu pun mengerti akan siapa sebenarnya patwa ini. Lulu menanyakan kepada si patwa itu, "Apakah Anda mempelajari sutra atau 1000 tarian emas?" Si patwa pun sangat terkejut mendengar hal itu. Karena kenapa pemuda ini bisa tahu rahasia keluarganya? Dokter San kemudian mengatakan jika itu benar adanya. Singkatnya tibalah mereka di dalam kediaman keluarga Bai. Di sana tuan muda keluarga Bai, Bai Zhengi mulai mengatakan, "Terima kasih kepada kalian semua yang datang ke sini untuk mengobati ayahku yang sudah lama terbaring menderita kesakitan." Kemudian para tamu pun diberikan rincian riwayat mengenai penyakit sang ayah dan juga tuan muda. Mengumumkan hadiah 2 pusaka yang akan dia berikan jika ada orang yang mampu menyembuhkan ayahnya.
Ketika mengecek itu semua orang pun tahu jika tubuh dari tetua bayi masih normal dan tidak dapat keanehan. Mereka semua tidak mampu mengidentifikasi penyakitnya. Namun tanpa diduga Huayu memberanikan diri untuk mencoba mendiagnosis penyakit itu. Tuan muda bayi pun mengizinkannya. Meski demikian lagi dan lagi terlihat Ye Liang mengucilkan kemampuan mereka dan menganggap jika mereka nantinya hanya bikin malu saja. Luli di sana pun mencoba mengatakan jika muridnya mampu melakukan hal itu. Di sana Dr. San mencoba membantah dengan mengatakan, aku saja sang ahli belum menemukan penyakit yang dimiliki oleh tetua itu. Meski demikian Dr. San akan mencobanya. Singkatnya kedua kubu itu dibawa untuk menemui tetua bayi. Tuan muda bayi di sana mengatakan jika hanya perwakilan saja yang bisa masuk. Huayu dan Dr. San bergegas masuk. Pendiagnosisan mulai dilakukan. Beberapa saat kemudian Huayu dan San keluar. Huayu mengatakan kepada Luli jika dia belum menemukan sumber penyakitnya. Hal ini pun langsung ditertawakan oleh Ye Liang. Ye Liang juga mengatakan jika saat ini Dr. Sunnya bahkan telah berhasil memberikan resep-resep untuk penyembuhan. Di sini tanpa diduga Lulu berhasil mengetahui resep-resep yang diberikan itu dan menyebutkannya sehingga hal ini tampak membuat Dr. San benar-benar terkaget. Kemudian dengan tegasnya Luli mengatakan jika resep itu merupakan resep yang salah. Di mana setelah 7 hari efek obatnya akan terbalik, dan pasien akan tewas dengan kejam. Luli tidak ragu-ragu dan langsung membuktikan itu yang membuat Dr. San terjatuh seketika. Dr. San di sini mencoba mengelak namun dengan tegasnya Luli menyuruh San untuk meminum ramuan itu sehingga membuat San tidak berani melakukannya. Dengan segala yang terjadi tuan muda kini mulai menentang San dan lebih percaya terhadap Luli untuk kesembuhan ayahnya. Singkatnya proses penyembuhan pun dilakukan oleh Luli. Luli mencoba menghilangkan aura negatif dan racun dari dalam tubuh sang ayah. Sehingga akhirnya si tetua bayi pun berhasil dipulihkan. Dengan segala yang terjadi baik tuan muda maupun tetua bayi sangat berterima kasih dengan kebaikan dari Luli itu. Mereka juga sudah tidak percaya lagi dengan keluarga Ye maupun Dr. San. Kemudian dengan keadaan ini si Dr. San pun sadar jika tindakannya salah. Dia meminta maaf kepada Luli dan tidak akan mengulangi kejadian serupa terjadi. Selama ini dia menggunakan ilmu medis hanya untuk memperoleh keuntungan saja tanpa mempertimbangkan aspek yang utama yaitu kebajikan. Dr. San dan Ye Liang pun pergi dari kediaman bayi dengan rasa malu mereka. Beberapa saat kemudian Luli pun mengatakan kepada keluarga bayi jika racun itu berasal dari sebuah sekte. Luli mencoba menanyakan apakah keluarga bayi punya hubungan dengan sekte itu. Namun tetua bayi mengatakan jika dia tidak punya hubungan ataupun masalah dengan sebuah sekte tapi yang jelas. Rekan-rekan tetua bayi rata-rata mengalami penyakit yang sama. Dengan kejadian ini Luli akan mencoba menyelidikinya. Setelah semuanya selesai Luli pun mengambil hadiah yang telah dijanjikan keluarga bayi yaitu satu pusaka dan Luli memilih teratai. Waktu pun kian berlalu dan kini Luli dan muridnya bergegas pulang dan kedepannya dia akan menyelidiki sekte yang meracuni keluarga bayi itu. Di keesokan harinya tungku untuk pembuatan pil telah berhasil didapatkan oleh Jiang Lu. Luli pun langsung mencoba menggunakannya dengan teknik kultivasi apinya. Pil pun berhasil diciptakan oleh Luli. Kemudian Luli juga mengatakan kepada murid-muridnya tentang basis kultivasi yang ada. Ketiga muridnya itu kemudian juga diajarkan oleh Luli 3 alam pertama yang wajib ditempuh oleh murid-muridnya itu. Semuanya pun berlatih dengan baik. Dan tidak lupa setelah itu Luli memberikan pil kepada mereka semua untuk diminum dengan tujuan meningkatkan kemampuan. Setelah itu semua murid mulai mengonsumsi pil itu. Jiang Lu awalnya kesulitan untuk mengendalikan tekanan ini namun untungnya dengan dibantu oleh Luli. Secara perlahan semuanya menjadi normal. Semua murid pun menjalankan itu dengan sangat baik. Beberapa saat kemudian mereka semua mengunjungi Yao Yao. Di sana ada firasat buruk yang mereka miliki. Di mana saat ini si nenek tidak ada dan sempat mengatakan kepada Yao Yao untuk selalu jaga diri dan meminta Luli untuk menjaga Yao Yao. Mengetahui hal itu, para pasukan Luli langsung mendobrak pintu yang ada. Ternyata si nenek mencoba untuk gantung tubuhnya. Untungnya Luli berhasil menyelamatkan si nenek dan si nenek tidak jadi binasa. Di sana si nenek terlihat sangat bersedih karena dia telah melakukan kesalahan yang besar. Dia tak sanggup membiayai Yao Yao lagi karena semua uangnya telah hilang. Uang itu merupakan warisan dari kedua orang tua Yao Yao yang telah tiada. Diamanatkan untuk keperluan si nenek dan Yao Yao di masa depan. Dengan kejadian ini, para pasukan Luli mencoba mencari penyebab hilangnya duit ini. Dan ternyata si nenek telah ditipu. Sebelumnya dia mendapatkan telepon dari seseorang. Orang itu mengatakan kepada nenek jika Yao Yao ada masalah di sekolahan. Jika tidak membayar sejumlah uang yang diminta secara cepat maka Yao Yao akan diusir.
Oleh karena itulah sang nenek percaya terhadap orang itu dan mengatakan sandi banknya sehingga uang di rekening terkuras habis. Saat ini si nenek benar-benar merasa bersalah. Di kondisi yang semacam ini, Jiang Lu berani memberikan 2x lipat dari jumlah kerugian si nenek, namun Luli mengatakan jika ini bukan tentang uang. Mereka harus menyelesaikan masalah si nenek dan harus mencari si penipu itu demi menerapkan kebajikan. Di sini mereka semua akan menyelidiki kasus ini secara cermat meskipun sebelumnya pihak kepolisian tidak berhasil menyelesaikan masalah ini. Pasukan akan dikerahkan, Huayu akan menjaga si nenek dan Yao Yao. Jiang Lu bagian pencari dalang itu dengan meminta bantuan dari para bawahannya yang pintar di bidang IT. Sedangkan Ye King akan mendatangi lokasi para komplotan itu bersama dengan Luli. Singkatnya informasi berhasil didapatkan, Luli dan Ye King bergegas ke sana. Setibanya di sana mereka langsung bertemu dengan seseorang yang menyediakan layanan untuk sang penipu itu. Awalnya si Tuan Ji ini menolak untuk memberitahu siapa kliennya itu, namun dengan tegas Luli menyuruhnya mengatakan itu. Pertempuran pun mulai terjadi di sana. Para pasukan Tuan Ji mulai melakukan penyerangan, namun semuanya itu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Ye King. Ge King kini mulai mengancam Tuan Ji agar berkata jujur. Tuan Ji yang ketakutan lantas mengatakan nama kliennya itu dan alamatnya. Setelah berhasil mendapatkan itu, Luli dan Ye King akan pergi menuntaskan kasus ini dulu. Sedangkan untuk urusan dengan Tuan Ji mereka akan kembali lagi nanti. Sementara itu di tempat berbeda, Jiang Lu dan Huayu berhasil memantau perkembangan Luli dan Ye King dengan perangkat lunak. Jiang Lu dapat memastikan jika saat ini Luli dan Ye King aman. Bukan cuma itu, fakta baru mulai terungkap di mana sebenarnya masalah ini juga berhubungan dengan sebuah perusahaan besar. Jiang Lu tidak sabar ingin membahas rencana ini nantinya bersama dengan Luli. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan sang penipu yaitu Wen Qiu itu. Wen Qiu terus memerintahkan para pekerjanya untuk melakukan tindakan kejahatan ini. Para pekerja terlihat mau tidak mau harus melakukan itu. Beberapa saat kemudian tibalah Luli dan Ye King ke tempat itu. Dengan kemunculan kedua orang itu, resepsionis tampak merasa ada yang aneh. Dia bergegas menghubungi para penjaga untuk menghentikan mereka berdua. Namun sayang satu persatu dari para penjaga dikalahkan oleh Ye King. Bahkan meski menggunakan pistol, penjaga itu tetap tidak berkutik di hadapan Ye King. Dengan segala yang terjadi ini, Luli meminta kepada resepsionis untuk memberitahu di lantai berapa si penipu itu berada. Resepsionis pun mengatakan itu dan singkatnya tibalah mereka berdua di dalam sebuah ruangan. Wen Qiu pun mulai panik karena kedatangan orang asing. Dia meminta para penjaga lainnya untuk masuk ke dalam mengamankan kedua orang ini. Namun pintu telah dikunci oleh Luli dari dalam sehingga para penjaga tak bisa untuk masuk. Di sini karena para penjaga terus memaksa masuk, Ye King meminta izin kepada Luli untuk membereskan orang-orang di luar. Luli pun mengizinkan itu. Sementara itu Luli langsung menonaktifkan sistem komputer di sana dengan kemampuannya. Dia terus menginterogasi si Wen Qiu. Kenapa dia melakukan tindakan kejam ini? Memeras dan menipu orang-orang tua yang tidak bersalah. Para pekerja di sana mencoba mengatakan jika semua ini memang ide busuk dari Wen Qiu. Mereka semua terus dipaksa bekerja. Jika tidak mereka semua akan disiksa. Mengetahui hal ini membuat Luli sadar jika Wen Qiu adalah dalang sejatinya. Si Wen Qiu masih berharap mendapatkan bantuan dari penjaganya di luar, tapi sayang semuanya benar-benar telah dikalahkan oleh Ye King. Di sini Luli terus menyuruh si Wen Qiu untuk mengatakan semuanya. Akhirnya Wen Qiu mulai buka suara. Dia di sana benar-benar meminta maaf kepada Luli atas segala kesalahannya. Selama ini dia juga merupakan seorang pekerja yang diperintahkan oleh bos besar yang dikenal sebagai Tiger. Wen Qiu tidak tahu secara pasti seperti apa si Tiger itu, namun yang jelas mereka terhubung melalui rekening dan identitas samaran. Data pun mulai diberikan oleh Luli, dan dengan kondisi ini Luli memberikan ini kepada Ye King untuk dilaporkan kepada Jiang Lu, agar Jiang Lu bisa memeriksa semua ini dan mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya dengan bantuan orang-orang itnya. Ye King menjalankan itu dan Luli yang akan mengurus ini semua. Setelah itu para polisi pun mulai berdatangan ke lokasi penipu itu sebab Luli meminta polisi datang. Di sana juga terlihat para pekerja dan Wen Qiu yang langsung meminta maaf kepada para polisi dengan sopan dan sepenuh hati. Wen Qiu juga langsung memberikan seluruh bukti data kejahatan kepada para polisi. Yang menjadi dasar penangkapannya, Wen Qiu juga berjanji akan memberikan beragam informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian. Dia melakukan semua ini karena sebuah pengajaran yang dilakukan oleh Luli sebelumnya. Wen Qiu siap menebus dosa-dosanya selama ini. Semua pelaku kejahatan pun dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor mereka, dan pihak kepolisian pun juga berterima kasih banyak kepada Luli. Waktu pun kian berlalu dan kini Luli menanyakan kepada Jiang Lu tentang perkembangan pencarian si Tiger itu.
Jiang Lu pun kini memastikan bahwa dia telah berhasil mengetahui keberadaan dari si Tiger itu dengan bantuan ahli itnya. Setelah itu, setelah mendapatkan kontaknya si Tiger, Luli langsung menghubunginya. Di sana Luli memperkenalkan dirinya sehingga membuat Tiger cukup kesal karena dihubungi oleh orang asing. Di saat percakapan terjadi, para ahli IT mulai melacak keberadaan dari Tiger saat ini secara pasti, dan tidak butuh waktu lama lokasi Tiger pun telah didapatkan. Luli kini mulai mengatakan kepada Tiger, "Sebelumnya kami telah menangkap Wen Jiu dan sekarang giliranmu." Dengan adanya peringatan yang semacam itu, si Tiger sangat kesal dan panik. Dia kini menegaskan, "Sosok Luli ini tunggu saja. Aku yang akan menghabisimu terlebih dahulu." Kemudian Tiger memanggil anak buahnya yang bernama Shanji. Di sana Tiger menyuruh Shanji untuk menyiapkan banyak orang untuk berjaga di hotel ini, dan jika ada nama Luli yang mencoba masuk ke hotel segera menghubunginya. Shanji pun mengerti akan hal itu. Di sini si Tiger menegaskan Luli itu berani datang ke wilayahku. Aku akan memastikan dia tidak akan pulang hidup-hidup. Waktu pun kian berlalu dan kini tibalah Luli dan Ye King di wilayah Tiger yang bernama asli Shouhu itu. Kemudian Luli datang ke sebuah hotel untuk beristirahat terlebih dahulu, namun ketika dia sampai di sana, identitasnya pun diketahui oleh pegawai hotel, dan Luli mulai dilaporkan ke si Tiger itu. Dan dengan adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari pegawai membuat Ye King berkata kepada Luli, "Guru, bagaimana mereka bisa tahu tentang siapa sebenarnya kamu?" Luli yang mendengar itu berkata, "Sebelumnya sayalah yang memberitahu identitas saya kepada Tiger." Hal ini pun sontak saja membuat Ye King terkejut. Karena ini sama saja seperti mengantar nyawa. Tapi bagi Luli ini cara yang mudah agar bisa langsung berhadapan dengan pasukan dari Tiger. Beberapa saat kemudian tibalah para pasukan si Tiger di tempat itu. Dengan kemunculan kelompok itu membuat Luli bergegas untuk menemuinya. Kemudian sekelompok penyerang dikirimkan oleh si Tiger sehingga ini memicu keributan yang tak bisa dihindari lagi. Pertarungan mulai terjadi. Dengan hanya menggunakan sorotan matanya saja dan auranya saja, Luli berhasil menghancurkan formasi mereka semua sehingga membuat mereka semua pun dikalahkan begitu saja. Para pasukan yang tersisa kini mulai panik dengan keadaan yang mereka rasakan, namun ada satu di antara mereka yang mencoba berani menyerang dengan menggunakan pedangnya. Serangan mulai dicoba dilakukan oleh pria itu, namun serangan yang semacam itu hanya mampu ditahan oleh si Luli dengan menggunakan jarinya saja. Dengan adanya hal ini si penyerang pun sangat ketakutan dengan kemampuan dari Luli. Kemudian si pria itu pun dijatuhkan dan dicampakkan dengan mudah oleh Luli hanya dengan gerakan jarinya. Atas kondisi yang ada ini membuat semuanya pun mulai panik. Meski demikian para pasukan yang tersisa kini mulai menyerang dengan menggunakan tembakan. Namun tembakan mereka digagalkan oleh Luli. Seketika pistol mereka meledak begitu saja dan tangan mereka mulai terluka. Atas kondisi yang ada ini membuat Ye King berkata dalam hatinya, "Wah, kekuatan yang sungguh gila sekali. Energi spiritual yang begitu kuat. Saya tidak menyangka guru akan sekuat ini." Dan dengan segala yang terjadi ini, membuat Tiger sangat panik. Dia menyuruh supirnya untuk segera melangkah. Ye King pun berusaha untuk mengejarnya. Namun mobil itu sedang melaju dengan kencang, dan Luli sengaja tidak mengejar itu. Luli mengatakan, "Biarkanlah mobil itu melaju karena tempat tujuan yang sebenarnya akan kita dapatkan. Aku merasakan sesuatu yang lebih menarik daripada ini." Luli sengaja untuk mencari sumber utama dalam dibalik semua ini. Benar saja saat ini sosok dari Tiger pun akan segera bertemu dengan sang masternya untuk menyelesaikan ini. Karena baginya hanya sang master yang mampu menghadapi Luli. Sehingga pertemuan pun terjadi di antara mereka. Di sana Tiger meminta bantuan gurunya untuk menyelamatkannya. Kali ini dia bahkan rela untuk mati demi memecahkan kasus dengan si Luli itu. Tiger tahu jika si Luli itu punya kemampuan yang kuat, dia mampu meledakkan senjata tanpa melakukan penyerangan fisik. Atas kondisi yang ada membuat Master tahu jika pria itu sepertinya kultivator. Namun dia masih bingung dari mana si pria itu belajar ini. Sosok dari sang Master ingin menemui si Luli itu, tapi tak disangka si Luli sudah ada di sana dan mengatakan, "Bagaimana kalau aku yang terlebih dahulu menemukanmu?" Luli juga berterima kasih kepada Tiger alias Shouhu ini karena telah dibawa ke tempat ini. Setelah itu si Master mulai berkata, "Apakah Anda ini telah memutuskan untuk menjadi musuh Bailunan dan Sekte Xuanyin?" Dengan mendengar nama itu membuat Luli berkata dalam hatinya, "Aku melihat nama Bailunan tercatat dalam catatan organisasi pembantaian di Myanmar Utara, 2 desa dan 1 kompi tentara. Ratusan orang tewas dan pria ini adalah pelakunya." Kini si Luli tidak menghiraukan itu. Semua hal ini pun membuat si Master menggunakan teknik kegelapannya. Di sana teknik Kuyang Lapis 9 mulai
Dia ciptakan beragam kuyang yang mengerikan muncul seketika. Di sini Luli pun mencoba bertahan dengan formasi perlindungan diri. Para kuyang itu tak mampu menerobos pertahanannya. Kutukan ini bagi Luli bukan apa-apa. Kemudian si Master mulai geram. Dia kembali meningkatkan efisiensi penyerangannya itu. Mencoba mengeluarkan bola kristal hijau dari dalam tubuh untuk menghancurkan formasi perlindungan itu. Tapi sayangnya Luli pun langsung menewaskan para monster itu begitu saja. Sehingga kuyang-kuyang itu pun kini telah dikalahkan. Si Master pun sangat panik dengan adanya hal ini. Namun dia masih belum puas. Dia membentuk sebuah formasi penyerangan dengan menyiapkan serangan serangga yang beracun. Dengan kondisi ini membuat Luli pun tahu jika ini merupakan keturunan serangga yang berasal dari teknik sihir Gu. Meskipun serangga Gu pada dasarnya adalah serangga yang beracun, mengetahui akan adanya hal ini, Luli kemudian bergegas untuk menggunakan api untuk membakar para serangga itu sehingga dihancurkan begitu saja. Si Master benar-benar panik dengan apa yang dia rasakan ini. Dia tidak pernah menyangka jika ini akan segera terjadi. Semuanya pun telah berhasil dikalahkan oleh Lulu. Meski demikian si Master masih belum menyerah. Dia kemudian melakukan kontrak darah dengan iblis kegelapan, sehingga wujudnya pun kemudian benar-benar berubah menjadi sosok iblis yang mengerikan. Dengan kondisi yang ada ini membuat si Luli pun mengetahui akan kekuatannya. Serangan pun diciptakan oleh sosok itu, namun berhasil dipatahkan dengan mudah oleh Luli. Luli pun kini langsung memukulnya begitu saja sehingga si iblis langsung terpukul mundur ke belakang. Setelah itu tanpa diduga, Barbarian Kuyang kembali mencoba untuk menyerang Luli dari arah belakang. Namun saat ini dengan kemampuan Luli pun berhasil memutuskan kontrol Kuyang itu sehingga hal ini langsung menyerang sang penyihirnya, alias senjata makan tuan. Si Master Iblis ini pun langsung mendapatkan serangan yang membuatnya pun binasa seketika. Luli kemudian menegaskan, akhirnya Anda menuai apa yang Anda tabur. Singkatnya semua telah berhasil diselesaikan dan Tiger di sana benar-benar mengakui akan kesalahannya. Si Luli pun kini dengan santainya menyuruh si Tiger ini untuk pergi dan serahkan ke kantor polisi, karena si Tiger harus menanggung semua kesalahannya itu. Si Tiger pun benar-benar memahami akan perkataan Luli. Semua tuduhan yang dia dapatkan itu akan dia pertanggungjawabkan. Tidak lama kemudian tanpa diduga si Master tadi mampu untuk berbicara. Hal ini pun membuat Ye King terkejut. Tangannya seakan-akan menggenggam sesuatu. Di sana sebelum semuanya akan benar-benar berakhir, si Master mengatakan, aliansi Xuanyin bersatu menjadi satu. Kau yang telah menyerangku. Kau adalah musuh seluruh sekte. Sekarang aku telah mengirim pesan kembali ke komunitas. Kau akan mati dengan kematian yang jauh lebih kejam dariku. Luli pun memahami akan pesan itu, dan apakah yang akan terjadi selanjutnya part kelima pun berakhir sampai di sini.